Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya di sini Rizna Fania dari kelas PAI 3H Fakultas Tarbiyah. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk UTS susulan saya, yaitu dengan mata kuliah Aswaja dan yang didoseni oleh Bapak Muhammad Zamzam NM, SPD MPD. Yang pertama yaitu Aswaja An-Nahdiyah. Persoalan keagamaan yang diusung sejumlah kelompok Islam di Indonesia kerap menimbulkan narasi buruk di masyarakat karena mengandung provokasi dan upaya memajukan kelompok Islam tersebut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Ahmad Isomuddin mengatakan Aswaja adalah kelompok yang mengikuti sahabatnya. Menurutnya, berdasarkan penyataan banyak ulama, ciri-ciri pengikut Aswaja itu tidak mudah mengkafirkan orang lain, merasa paling benar, dan menyesatkan masyarakat. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Aswaja adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Untuk itu, mengapa NU menempatkan An-Nahdiyah di belakangnya? Sebab NU memiliki ciri-ciri yang secara khusus tidak dimiliki organisasi lain, utamanya bagi kelompok yang mengaku sebagai kelompok Aswaja. Kata An-Nahdiyah adalah pembeda yang melekat pada Aswaja di kalangan orang NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang kaya tradisi keagamaan yang tidak dilakukan kelompok Islam lainnya. Nomor 2. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, istilah Aswaja sudah pernah ada, tetapi tidak merujuk pada kelompok tertentu atau aliran tertentu. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan itu? Rasul menjawab, yaitu golongan di mana aku dan sahabatku berada. Awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jam'iyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan sholat istikharah untuk meminta persetujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyambut permintaan Kiai Haji Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, diantaranya posisi Kiai Haji Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Nah, singkat cerita, dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya. Pembentukan organisasi NU lahir atas persetujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih sebagai delegasi Komite Hijaz, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Haji Asnawi. Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama ini atas usulan Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan pada 31 Januari 1926 Masehi. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga yaitu Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan wajah Islam yang ada di Nusantara. Wilayah Nusantara sendiri sangat beragam, baik dari segi warisan, sejarah, maupun pengaruh geografis dan kawasan. Islam Nusantara sebenarnya datang bukan untuk mengubah doktrin Islam yang dibawa oleh Nabi, tetapi
ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dengan konteks budaya masyarakat yang beragam sehingga dapat diterima oleh banyak masyarakat. Yang keempat yaitu insya Allah saya di sini akan mengikuti IPPNU. Terus pentingnya Banom NU yaitu supaya kita mengetahui sejarah NU dan tidak hanya mendengar yang selewat-selewat dan kurang valid, dan supaya waktu kita lebih produktif dengan hal-hal yang positif dan tidak terbuang sia-sia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.